Shalom Jemaat GBI NLC. Kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tema atau judul dari renungan kita pada pagi hari ini yaitu tentang pergaulan. Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan bahwa komunitas tempat kita bergaul itu menentukan bagaimana arah hidup kita, bagaimana kebiasaan yang baik, bagaimana niat yang baik, dan semangat rohani yang besar dalam komunitas rohani. Demikian sebaliknya, jika kita memilih pergaulan yang salah, maka kebiasaan yang baik itu akan hilang, akan rusak sedikit demi sedikit. Maka pergaulan yang dimaksud oleh Paulus di 1 Korintus ini adalah bagaimana Paulus menyadarkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 34, Paulus berkata, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Ternyata di dalam jemaat Korintus sendiri ada orang-orang yang tampak aktif secara rohani, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak menyembah Tuhan, hanya sebagai aktivitas luar. Dan dalam hati mereka, mereka hidup dalam dosa, hidup dipengaruhi oleh dosa, di mana justru keberadaan mereka menjadi pengaruh buruk bagi komunitas masyarakat. Nah, hal ini juga menjadi peringatan bagi kita hari ini bahwa jangan sampai kita terjebak dalam kebiasaan yang salah hanya karena mengikuti pergaulan yang tidak sehat. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan oleh karena itu pengorbanan Kristus di kayu salib, kemerdekaan itu menjadi alasan bagi kita untuk hidup kembali dalam saling melayani dengan kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana jika di dalam komunitas kita justru ada orang-orang yang mengajak kita kembali ke dalam dosa. Nah, tugas kita adalah bukan menjauhi mereka, tetapi terus kita mengasihi mereka, terus memberitakan Injil Kristus. Karena dengan bantuan Roh Kudus bekerja, maka berita Injil itu akan tersampaikan dalam hati mereka dan mereka benar-benar mengenal Allah. Ada satu quote dari Timothy Keller berkata demikian, everyone says that they want community and friendship, but when that means accountability or commitment, people run the other way. Maksudnya apa? Ini menyoroti bagaimana banyaknya orang mengidam-idamkan komunitas atau persahabatan, namun pada saat yang bersamaan ada unsur tanggung jawab komitmen yang terus untuk dilakukan, yaitu seperti menegur ketika jatuh dalam dosa, lalu mereka tidak seperti mereka yang menghindar bagi mereka yang terhilang. Nah, bagaimana komunitas yang sehat bukan hanya tempat yang nyaman, tetapi melainkan juga yang membentuk kebiasaan baik melalui kasih dan teguran. Sebagai kesimpulan, di Ibrani 10 ayat 23 sampai 24, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita jaga komunitas kita tetap sehat, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih. Jangan sampai pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan kita yang baik, tetapi biarlah kasih Kristus yang memerdekakan kita justru mempengaruhi untuk orang lain. Demikian firman Tuhan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.